Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan kas kecil yang meliputi pencatatan dan selisih dana kas kecil, perihal penting dalam penanganan pencatatan kas kecil, contoh pencatatan kas kecil, selisih dana kas kecil, pelaporan kas kecil, perhitungan fisik kas kecil, laporan mutasi dana kas kecil. Pencatatan dan selisih kas kecil. Selisih kas kecil ataupun kas kecil merupakan perbedaan yang terjadi antara jumlah kas menurut perhitungan fisik dengan catatan kas yang ada pada rekening bank maupun catatan buku besar kas pada perusahaan. Selisih kas kecil lebih dianggap sebagai pendapatan dan selisih kas kecil kurang dianggap sebagai beban atau kerugian. Perlakuan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode yaitu 1. Jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu besar, ayat koreksinya ditulis di sisi yang berlawanan sebesar kelebihan. 2. Jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu rendah, ayat koreksinya ditulis di sisi yang sama sebesar kurangnya. Pelaporan kas kecil. Laporan kas kecil adalah pembukuan perusahaan yang berupa pencatatan setiap pengeluaran dengan nominal yang tidak terlalu banyak. Contohnya adalah pembukuan untuk pembayaran klaim atau reimbursement karya, pembelian ATK dan fotokopi dokumen, konsumsi, dan masih banyak lagi. Tujuan membuat laporan kas kecil. 1. Sangat dibutuhkan untuk mempercepat cairnya anggaran tentang atasan yang memakai dana secara mendadak serta yang sebelumnya belum masuk perencanaan. 2. Laporan ini sangat membantu untuk mengeluarkan dana kas yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun akan sangat mengganggu kinerja perusahaan jika kebutuhan kecil ini tidak terpenuhi. Dokumen-dokumen pada laporan kas kecil. 1. Bukti dana kas keluar. Perihal penting dalam penanganan pencatatan kas kecil, yaitu ada bukti kas keluar, dan yang kedua ada cek, dan yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, dan yang keempat bukti, dan yang terakhir permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang pertama adalah bukti kas kecil. Dokumen ini berfungsi untuk memungkinkan pengeluaran kas dari kas besar yang tercantum dalam dokumen pembukuan. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini sangat dibutuhkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang kedua, cek adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Dan yang ketiga adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran kas kecil. Dan yang keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Contoh kas kecil. Kas kecil bersifat opsional dalam sebuah perusahaan. Artinya, hal ini dilakukan dan boleh juga tidak digunakan, tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Hal yang terpenting adalah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang tepat. Seperti yang sudah diketahui, contoh petty cash atau kas kecil adalah dana pengeluaran rutin, namun relatif kecil jumlahnya. Dan di atas juga sudah dijabarkan bagaimana metode pencatatannya di laporan buku kas kecil atau jurnal kas kecil. Selisih dana kas. Selisih kas terjadi ketika hasil pencatatan laporan akhir ternyata tidak sama dengan kas fisik yang ada. Jenis-jenis selisih kas. Ada dua jenis selisih kas yang sering terjadi, yakni selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Selisih kas lebih atau cash overage adalah keadaan di mana catatan keuangan lebih kecil saldonya dibanding kas fisik yang ada. Dan sebaliknya, pada selisih kas kurang atau cash
shortage adalah keadaan jika catatan keuangan saldo justru lebih besar dibanding kas fisik yang dimiliki. Penyebab selisih kas. Kesalahan menginput nominal. Hal ini sering terjadi karena kekeliruan dalam menginput jenis pengeluaran atau pemasukan ketika melakukan transaksi. Keliru dalam memberikan kembalian nominal kecil maupun besar. Dampak terjadinya selisih kas yang tidak teratasi. Menciptakan kebiasaan pemalsuan nominal, di mana perbedaan nominal yang kecil atau besar ini akan mengakibatkan ketidakdisiplinan laporan keuangan secara besar dan menimbulkan kondisi keuangan perusahaan tidak berkembang. Pemilik bisnis tidak mengetahui kondisi keuangan secara real. Dampak ini juga bisa mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat diketahui secara real oleh pemilik bisnis, yaitu seberapa besar laba atau kerugian yang diterima. Menghitung fisik dana kas kecil. Menghitung fisik dana kas kecil, setiap akhir periode pemegang kas kecil harus bertanggungjawaban semua pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil. Pertanggungjawaban ini berupa buku kas kecil disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil. Juga perlu diadakan penghitungan uang secara fisik, berita acara perhitungan kas kecil yang dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Laporan mutasi dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil selama periode tertentu. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil. 1. Transaksi pembentukan dana kas kecil sebesar jumlah menurut keputusan Kepala Bagian Keuangan. 2. Transaksi pemakaian dana kas kecil melalui bagian-bagian pemakai dana. 3. Transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mutasi dana kas kecil: bukti kas keluar (BKK), bukti permintaan pengeluaran dana kas kecil (BPPKK), bukti pengeluaran kas kecil atau voucher kas kecil, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil, dan jurnal kas kecil (Petty Cash Record). Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.